Kita semua masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri yang unik. Dan semua itu membentuk siapa diri kita hari ini. Dan kita perlu bertanya, saya ini buatan Allah, diciptakan baru untuk apa? Tadi, mengerjakan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di tengah dunia ini. Karena kita setelah diselamatkan, kita nggak langsung diangkat Tuhan. Saudara dan saya, kita masih ada hari ini di dunia. Untuk maksud apa Tuhan masih mengizinkan saudara dan saya ada dan hidup hari ini? Untuk itulah saudara dan saya diselamatkan. Itu yang harus menjadi framework berpikir kita sebagai orang Kristen. Saudara harus melihat bahwa sekarang saya adalah milik Tuhan. Artinya saya sudah ditebus, diselamatkan. Saya menjadi karya ilahi, mahakarya ilahi. Tujuan hidup saya bukan saya. Hidup saya bahkan bukan milik saya. Sekarang saya ciptaan yang baru, artinya sekarang tujuan hidup saya baru. Orientasi hidup saya baru. Termasuk cara saya menjalani hidup juga baru. Kalau sebelumnya orientasi hidup kita itu selalu melulu kepada diri sendiri. Tujuan hidup kita sebelum di dalam Kristus, sebelum mengenal kebenaran adalah bagaimana diri saya. Tetapi sekarang, saudara dan saya, kita seharusnya berbeda. Tujuan hidup kita bukan lagi self-centered. Tujuan hidup kita adalah Dia. Melakukan apa yang Allah maksudkan. Apa yang Allah kehendaki dan rancangkan. Tentu kita memang harus, saudara, ada tanggung jawab untuk bekerja, memenuhi segala kehidupan kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Tetapi kita harus ingat, saudara, itu adalah sarana yang Tuhan maksudkan untuk kita bisa menghidupi maksud Tuhan. Saudara, karena Allah itu kasih, maka ada satu orientasi, kasih itu selalu keluar. Dan waktu Dia menciptakan segala sesuatu, pada akhirnya juga kita manusia, Allah ingin berbagi apa yang Dia sudah miliki untuk saudara dan saya juga miliki. Kebahagiaan kekal yang sudah ada pada Allah ingin Dia bagikan juga supaya kita boleh menikmati juga kebahagiaan kekal di dalam Dia. Sama seperti Dia mengalami dan menikmati kebahagiaan kekal di dalam dirinya sendiri. Orang yang tidak percaya sekalipun juga merasakan hal itu ketika mereka berbuat baik kepada sesama. Mereka juga bisa merasa bahagia. Apalagi saudara dan saya yang seharusnya telah mengenal kebenaran dan yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Seharusnya kita punya pemahaman pengenalan yang lebih dalam. Kenapa saudara dan saya kita didesain untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik? Karena kita adalah ciptaan yang segambar serupa dengan Allah kita yang baik itu. Sebagai jemaat di tengah gereja, pekerjaan baik apa yang Allah rancang bagi saudara, untuk saudara lakukan? Kita bukanlah spiritual consumer, kita adalah tiap-tiap anggota yang berperan dan berfungsi untuk pembangunan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Itulah panggilan, itulah tujuan dan maksud Tuhan bagi kita, saudara dan saya. Kita sebagai jemaat yang bergabung masuk ke dalam, mengambil satu tempat untuk bisa melayani bersama-sama. Sebab itu artinya kita menjadi orang Kristen, anggota tubuh Kristus yang bertumbuh. Jangan sia-siakan hidup kita, waktu kita untuk menjalani kehidupan yang hanya self-centered. Kalau kita gereja mau sehat, kalau Bapak Ibu semua peduli juga dengan kerohanian masing-masing, maka memang tidak mungkin kita jadi orang Kristen itu bertumbuh dewasa tanpa kita melayani. Tidak ada, saudara, di Alkitab orang yang bertumbuh dewasa itu adalah orang yang tidak melayani, yang hidup hanya bagi diri sendiri. Tidak ada. Ya, saya ingin kita semua bertumbuh bersama-sama. Maka mari kita responi bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.